Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Kenapa Error. Pada video kali ini kita akan bahas tentang kelas selektor. Kalau kita bicara tentang kelas selektor ini dapat digunakan secara berulang. Jadi kalian bisa gunakan kelas tersebut untuk tag-tag yang lain ya. Jadi kalian bisa reuse lagi. Kalian reuse ulang dan bisa digunakan di halaman yang lainnya ya. Cuman berhubung di sini kita menggunakan internal CSS, jadi kemungkinan kita tidak akan bisa gunakan di file lain ya. Maka dari itu di sini kita akan fokusnya aja untuk menggunakan kelas selector ini di file yang ada sekarang ya, yang di file saat ini. Kelas selector ini bisa dibilang dapat menurunkan kompleksitas CSS jika digunakan secara tepat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kelas ini bisa digunakan secara berulang ya, seperti yang saya bilang tadi, bisa digunakan berulang di tag-tag HTML lainnya. Kalau seandainya kalian pernah menggunakan inline CSS misalkan ya, kan ditulisnya di tag HTML ya. Nah, kalau seandainya kalian tuliskan propertinya di tag HTML itu, otomatis di tag HTML yang lain, kalian harus membuat lagi properties CSS-nya itu, sedangkan kita nggak mau, karena otomatis kita akan membuat membuat file kita itu lebih sulit dibaca ya, struktur file HTML kita itu lebih sulit dibaca. Maka dari itu, CSS hadir atau menyediakan kelas selector ini. Nah, pada atribut HTML, kita dapat menuliskan kelas dan nama kelasnya itu apa. Ya, jadi bebas nama kelasnya itu apa, tapi kalian harus mengawalinya dengan huruf titik. Ya, jadi kalau seandainya kalian ketikkan titik, lalu nama kelasnya, itu berarti menandakan selektor tersebut adalah kelas selektor. Ya, dan selanjutnya tinggal ditambahkan kurung perawal di belakangnya. Nah, kita lanjut untuk studi kasus ringannya, kita menggunakan kelas ya. Kalau di text selector kita menggunakan div ya di sini, div terus di sini H1. Kalau kita menggunakan kelas selector, kita bisa mengetikkan titik, lalu selanjutnya diikuti dengan nama kelasnya. Nah, nama kelasnya sendiri di sini kalian bebas ya, mau tulis gimana pun ini bebas. Tapi biasanya di sini kalau ada spasi kalian biasanya ya pakai strip kalau saya pribadi. Nah, selanjutnya kita langsung coba aja di VS Code ya, di text editor kita. Nah, seperti biasa saya ingin split ya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat ya file baru bernama class selector.html. Oke ya. Seperti biasa kita masukkan atribut tag HTML-nya. Di sini kita ketikkan class selector ya untuk judulnya. Dimana di dalam body ini saya pengen ada div, dimana di div ini ada H1 hello world. Oke, kita save, kita lihat dulu hasilnya seperti apa ya. Di sini kita drag and drop aja, mana kelas, nah ini. Kelas selector kita drag and drop aja. Oke, hasil hello world seperti ini ya. Untuk penggunaan kelas, ya untuk menggunakan kelas selector, kalian bisa ketikkan nama kelasnya di tag itu ya, di tag div ini, kalian bisa tambahkan kelas. Kelasnya ini bebas. Namanya apa aja? Di sini misalkan contoh ya, saya ketikkan BG yellow. Dan untuk di H1 ini, kalian bisa ketikkan kelas, misalkan contoh nama kelas itu font, misalkan ya. Nah, kita menggunakan internal CSS di sini. Kalau kalian mau menggunakan eksternal juga bebas, silakan ya. Tapi kalau saya gunakan internal CSS ya. Oke, di sini untuk membuat kelasnya, kalian bisa panggil nama kelas di sini, tapi diawali dengan huruf titik. Jadi gini, titik, BG Yellow atau nama kelasnya ya. Lalu di dalamnya ada propertinya. Propertinya mau apa? Di sini misalkan ya, kita samain kayak tadi ya. Background color kita tuliskan yellow. Dan text align-nya kita tuliskan center ya. Dan di sini padding-nya kita tuliskan 24 pixel 0. Dan border radiusnya di sini saya ketikkan 24 pixel ya. Nah, kalau kalian save, kalian refresh ya. Ya, perhatikan ya. Jadi kalian di sini bisa menggunakan class selector untuk membuat properti kalian ya, membuat style kalian. Nah, keuntungan apa kalau kita menggunakan text selector ini? Kita menggunakan class selector ini, kalian bisa gunakan secara berulang. Kalau seandainya di text selector, kita misalkan ketikkan div, berarti otomatis seluruh tag div memiliki properti ini. Nah, tapi kan kadang-kadang kita tergantung dengan desain UI UX-nya ya. Kita nggak bisa
selamanya menggunakan tag div misalkan isi propertinya ini, kan nggak mungkin gitu loh. Maka dari itu kita bisa memanfaatkan kelas selector ini untuk pengganti tag selector ya. Jadi kelasnya ini bisa kalian gunakan secara berulang. Contohnya gimana? Misalkan di sini. Di sini saya mau copy ya. Misalkan di bawahnya di sini saya mau pakai kelas yang sama BG Yellow, tapi tulisannya berbeda misalkan di sini. Misalkan di sini nama saya deh, Kanca Muhammad Yusuf. Ya, kita save. Kalau kita refresh, tuh hasilnya sama. Nah, cuman biar nggak nempel di sini saya tambahkan break ya. Kita refresh lagi biar nggak nempel. Nah, oke, sudah ada spasinya. Kalian perhatikan, sama ya. Kita backgroundnya ini mengandung properti yang ini. Cukup mengetikkan properti ini satu kali aja, kalian bisa gunakan secara berulang di tag HTML kalian. Itu keuntungan menggunakan kelas selector. Nah, begitupun juga dengan kelas font nih. Kalian bisa ketikkan aja kelas font dengan diawali dengan huruf titik ya, di mana di dalamnya misalkan saya ketikkan font size di sini 40 pixel. Ya, colornya misalkan green. Ya, word spacingnya misalkan 12 pixel. Word wrap-nya misalkan normal. Nah, kalau kalian refresh, tuh, perhatikan. Seluruh kelas font, tag HTML yang memiliki atribut kelas font, ini hasilnya sama ya, memiliki style yang sama. Nah, misalkan kalau kalian nggak mau pakai ya, misalkan di nama Panca Muhammad Yusuf ini, saya nggak pengen pakai kelas font, kalian bisa aja hapus nih. Sorry, yang bawah ya. Kalian bisa aja hapus kelas fontnya. Nah, sorry. Ya, kalian bisa hapus seperti ini. Kalau kalian save, refresh, nah tuh, hasilnya berbeda. Atau kalian misalkan pengen buat kelas baru di sini. Kelas, nama file misalkan beda, misalkan font name misalkan ya. Misalkan contoh aja. Lalu di sini saya mau ketikkan font name. Ya. Dimana di sini font name misalkan saya copy aja dari sini ya. Nah, tapi di sini saya pengen fontnya beda. Di sini fontnya misalkan 32 pixel atau mungkin biar kelihatan 24 pixel. Warnanya misalkan red ya. Word spacingnya misalkan sama, word wrap-nya misalkan sama. Kalau kalian refresh, tuh berbeda kan fontnya. Style fontnya ini berbeda dengan Hello World. Kalian bisa memanfaatkan untuk kelas kalian ya, untuk tag HTML kalian supaya style itu misalkan beda-beda, itu bisa menggunakan kelas ya. Jadi gampang ya kalau kalian misalkan mau menggunakan kelas selector, cukup awalinya dengan titik, lalu lanjutkan dengan nama kelasnya. Ya, seperti itu contohnya.